silakan duduk. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan untuk sembahyang dulu ya.
Baik, silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku semua, di kesempatan yang lalu kita sudah belajar ciptaan sang ini sudah. Ya. Benda hidup dan benda mati. Ya, Pri kaya pari sudah. Subah dan asubah karma sudah. Nah, Pancasila baik. Kita akan melanjutkan materi, yaitu materi catur asrama. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke. Ada yang pernah melaksanakan kumpul-kumpul keluarga, arisan misalnya, atau sembahyang di keluarga? Belum pernah. Biasanya seorang anak punya orang tua, orang tuanya lagi punya orang tua atau kakek kalian, dan kalian punya orang tua lagi yaitu buyut, bupit ya. Baik, kita akan lihat sebuah gambar. Apa yang bisa kalian lihat? Di situ ada apa? Kakek-kakek. Ya, kakek-kakek. Sedang ngapain kakek-kakeknya? Mengemis. Ya, oke. Kalian sudah memahami bahwa itu kakek-kakek mengemis. Satunya di sebelahnya ada apa? Ya, anak SD atau SMP dulu? Ya, anak SD. Apa yang dilakukan anak SD di situ? Ayo Dwi, apa kira-kira yang dilakukan? Kalian sudah kelas 5, catur asrama, jadi sudah harus mulai memahami apa sih yang ada dalam sebuah gambar. Apa sih makna dari sebuah gambar itu? Ayo, Diandra. Jadi anak kecil itu melihat kakek-kakek yang sedang menangis. Oke, bagus. Dia merasa sedih karena kakeknya menangis. Sedih, waduh. Bagus sekali ya. Sedih nggak orang yang di situ? Bayangkan kalian itu yang duduk di sana melihat kakek itu. Apa perasaan kalian? Apa perasaan? Kasihan, oke. Iba-iba. Iba, gitu ya, apa? Ada? Kalau nggak merasa apa-apa, biasa aja gitu. Iba ya. Sekarang pertanyaan besarnya, Iba, apa yang terjadi dengan kakek itu? Kenapa dia bisa di situ? Menurut kalian? Hubungannya dengan subah dan asubah karma. Ya. Dulu di masa kecil kira-kira gimana? Bagus, terus? Ya, berarti menurut konteks kakek tua yang ini melaksanakan asubah karma dalam hidupnya, melakukan ketidakbaikan atau ketidakbenaran di dalam hidupnya. Nah, itu yang harus kita jawab. Karena kakeknya belum sempat belajar catur asrama. Kalian hari ini akan belajar catur asrama, pengertian dan juga bagian-bagiannya. Belum pernah kan dapat materi ini? Bagus. Kelas 5 bab 3 dapat materi ini. Kita tonton dulu sebuah video. Nanti kalian simak dengan baik. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Hindu, yaitu tentang catur asrama. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Om Saraswati Namastutyam Waradi Kamarupin
sidarastu para suami, sidir bawantu mesadam. Dewi Saraswati yang maha mulia, yang indah dan cantik, semoga kami lindungi sesempurna-sempurnanya. Semoga selalu kami dilimpahkan kekuatan dan juga pengetahuan. Semoga Sang Dewi ilmu pengetahuan melimpahkan berkatnya pada kita semua. Swaha, swaha, swaha. Baiklah, langsung saja kita akan ke pembahasan. Catur artinya 4 dan asrama artinya tempat. Bisa disebut juga tahapan atau jenjang. Jadi, catur asrama artinya 4 tahapan atau jenjang dalam kehidupan yang bersifat rohani yang kita lalui sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi, tidak hanya secara jasmani yang dipersiapkan, namun juga secara rohani. Catur asrama memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Anaprastha asrama, dan Sannyasin atau Bhiksuka asrama. Bapak akan jelaskan bagian-bagiannya satu persatu. Yang pertama adalah Brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Jika dalam pendidikan bisa dihitung dari PAUD sampai sarjana, antara 0 sampai 25 tahun, sampai dengan sebelum upacara perkawinan atau pawiwahan. Contoh, sekolah TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan kuliah sampai 4 tahun. Hanya untuk menuntut ilmu. Di masa Brahmacari, biasanya seseorang menentukan minat dan bakatnya. Mau menjadi apa setelah tamat nanti, mau kuliah jurusan apa, cita-cita bebas kita yang memilih. Mau jadi polisi, atau mau jadi pebisnis, atau yang lainnya. Bahkan di zaman milenial ini, banyak yang bercita-cita menjadi YouTuber dan selebgram. Ada juga yang TikToker. Itu semua tergantung minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu Grahasta asrama adalah masa berumah tangga. Ini ditandai setelah upacara pawiwahan atau perkawinan. Di masa Grahasta adalah masa sulit, penuh dengan tantangan dan juga cobaan. Waktunya sekitar sudah mulai bekerja, yaitu 25 sampai dengan pensiun, yaitu 65 tahun. Contoh Grahasta, memilih pasangan hidup yang mau diajak hidup sampai tua, entah suami atau istri, mencari pekerjaan atau menjalankan bisnis, merencanakan masa depan, punya anak, melakukan hal-hal yang besar. Walaupun kadang gagal, kadang jatuh, kadang tertipu teman, tapi tetap harus kuat secara jasmani dan juga rohani. Banyak yang sukses di fase Grahasta, banyak juga yang gagal dan jadi pecundang. Namun selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Jangan menyerah. Yang ketiga adalah Vanaprastha asrama, mengabdi kepada masyarakat, mendalami agama, karena tanggung jawab kepada keluarga dan kerja sudah berkurang. Belajar mengendalikan diri dari keduniawian, rentang antara 65 sampai 80 tahun kurang lebih atau setelah pensiun. Contoh Vanaprastha, setelah semua yang dilalui kurang lebih 60 tahun yang lalu, kini tiba saatnya untuk menikmati hasil. Apa yang sudah ditanam kini akan berbuah. Ada yang sudah punya bisnis yang besar, anak-anak sudah tamat kuliah, sudah punya cucu, tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan ada yang sudah mencapai kebebasan finansial. Begitulah idealnya jika mampu melewati masa Grahasta dengan baik.
Jika tidak berhasil melewati masa gerhasta, maka masa tua akan menjadi beban keluarga atau anak. Bisa menyesal setiap waktu karena tidak melakukan apapun saat masa gerhasta. Tapi bagaimana lagi nasi sudah menjadi bubur. Yang terakhir adalah sannyasi asrama atau biksuka. Pada tahap ini sudah tidak terpengaruh pada keduniawian, hanya melaksanakan ajaran-ajaran agama, menyerahkan seluruh hidup kepada ide sang yang dewasa, rentang antara 70 atau 80 tahun sampai meninggal dunia. Contoh dari biksuka atau sannyasi di usia 80 ke atas, hanya sedikit yang bisa melakukan sannyasi. Ada yang sudah meninggal duluan, ada yang masih hidup tapi menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, tapi tidak tahu kapan akan meninggal. Ada yang sakit, lemah, tak berdaya. Namun ada juga yang umur 80 tahun masih sehat dan kuat, hanya segelintir yang mampu melaksanakan setiap tahap kehidupan dengan baik. Demikian tadi materi yang Bapak sampaikan tentang catur asrama, yaitu 4 jenjang dalam kehidupan manusia. Diharapkan setelah memahami materi pada video kali ini, kalian yang saat ini berada di jenjang pramugari atau masa menuntut ilmu, belajar hal yang sebaik-baiknya sehingga berguna di jenjang berikutnya, yaitu gerhasta asrama, yaitu masa berumah tangga. Memanfaatkan waktu untuk mengasah skill dan kemampuan, mumpung masih belum banyak tanggung jawab. Dan jangan lupa dilandasi dengan dharma. Demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Om Santi 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 Om. Bye bye. Terima kasih. Oke. Di video tadi seorang guru sudah menjelaskan. Kenapa tadi siapa? Kenapa? Nah, oke. Di sana tadi sudah dijelaskan pengertian dan juga bagian-bagian. Sekarang dari video tersebut sudah ada yang bisa sedikit menjelaskan. Ya, silakan ya. Ya, kerasin dikit suaranya. Brahmacari, oke. Mimpi, oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, berasa. Ya, silakan. Mengasah skill. Berasta. Ya. Oke, yang lain ada? Berasta? Ya, pengertiannya dulu deh. Catur artinya bagus. Pernah main catur nggak? Pernah. Ada 4 orang kan yang main? Ya kan? Berdua apa berempat? Ya, berdua. Tapi kenapa namanya catur? Kan harusnya berempat. Catur itu 4. Nah, catur itu benar artinya 4. Asrama artinya ya lokasi tempat atau paling betul tahapan. Ya, 4 tahapan dalam kehidupan dari kalian lahir sampai meninggoy. Ya, sampai meninggoy, mati. Jadi di dalam ajaran agama ini sudah dijelaskan lahirnya bagaimana, ada upacara 3 bulanan, ada upacara 6 bulanan, potong gigi dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalian ngaben, meninggoy. Ya. Sudah pernah di keluarganya yang meninggal? Ya. Jadi ketika ditinggalkan sudah selesai artinya catur asrama itu.
selama masih lahir, apalagi kalian masih ada di tahapan Brahmacari. Nih, ini garis nih. Ini Brahmacari. Ini Grahasta, panjang kan? Grahasta. Ini Vanaprastha. Dan ini Biksuka, Sanyasin. Jadi kalian tuh masih di sini. Baru secuil. SD 6 tahun, kalian baru di kelas 5. Kembali kepada kakek yang tadi. Masih ingat kakek yang tadi? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Udah, silakan. Belum? Baik. Setelah catur asrama atau 4 tahapan kehidupan dari 0 sampai 100 atau dari lahir sampai meninggal, kalian ada bagian-bagian. Tadi sudah dijelaskan yang pertama Brahmacari. Brahmacari itu masa belajar untuk ilmu. Dituntut ilmunya. Ya. Ya. Oke. Setelah kalian menuntut ilmu, ilustrasi pertama, bocil lahir. Ya, mereka kembir. Kalau Bali kembir namanya. Kembir. Ya, jadi 0. Bayi belajar apa sih? Menangis. Iya, belajar menangis. Alamatnya, oe, diambil sudah. Oe, ini nono. Oe, ngenge, ya kan? Itu bayi belajar. Setelah itu, anak SD ngapain? Kalian ngapain? Apa belajarnya? Nah, lanjut ya. Mulai belajar anak SD remaja. Ada yang belajarnya serius, rajin, top chair, keren, terpintar, terrajin, dan best of the best. Yang satunya adalah kembar mereka yang tadi bocil tuh. Udah masa menuntut ilmu. Yang satunya, ngapain belajar? Ngapain aku disuruh capek-capek sekolah? Mendingan aku santuy. Mendingan aku tinggal di rumah aja. Enak kan? Bukunya dibuka doang. Udah belajar belum? Udah. Padahal enggak, ya kan? Setelah itu, apa yang terjadi ketika yang satu belajar, yang satu tidak? Ya. Nih, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan? Udah mulai paham kan? Tadi kan akhirnya itu kakek-kakek ya. Sekarang, ayo Dwi, sekarang Dwi jelaskan apa yang didapatkan. Yang kerasin suaranya dikit, Gauri. Yang malas belajar jadi? Oke, terus setelah itu yang rajin belajar apa yang terjadi? Ya. Yang mana subah, yang mana asubah? Itu subah, itu asubah. Yang ini? Asubah. Nah, yang ini asubah, yang ini? Subah. Ya. Kira-kira dia di masa lalu sesuai dengan ajaran karma pala? Di mana hidupnya di masa lalu? Bisa dibilang begitu. Sudah bisa menjawab si kakek tadi? Sudah bisa menjawab si kakek tadi? Apa mau ditambahkan? Ditambahkan videonya? Ditambahkan fotonya? Ya. Ada satu lagi. Nih. Ya. Oh iya. Itu yang mendengarkan bentuk dari kaya yang nggak miskin. Ya. Belajar. Coba diantara tanya suaranya. Jelaskan. Jadi yang pintar itu orang kaya. Bagus. Yang gedung. Bagus. Yang miskin, yang nggak belajar, nggak lulus, jadi miskin. Oke. Pengangguran. Iya. Sekian penjelasan gue. Nah, sebelumnya lagi, ini ada yang tersembunyi.
jelaskan yang ini. Jadi setelah lulus, yang satunya begawi atau bekerja, ya. Gawe, nah, malianin. Yang satunya, yang harus belajar ya. dari kerjaan bukan. Kita sudah belajar aja, kita sudah belajar dengan baik, sudah lulus dengan baik, masih susah cari pekerjaan. Kenapa dia nggak belajar dari kerja aja kayak bekerja kayak apa ya? Apa? Ya kayak jualan di warung gitu lah. Yang mana? Ini. Iya. Yang cari kerjaan. Help wanted. Artinya apa? Tahu? Bahasa Inggris. Iya. Bantuan dibutuhkan atau perlu bantuan. Yang sudah belajar aja, Pak, mau ngelamar pekerjaan, Pak, saya sarjana, saya sudah lulus kuliah ini, susah cari kerjaan. Yang sarjana loh susah cari kerjaan. Apalagi yang apalagi yang pramacarinya tidak digunakan dengan baik. Belum ini sudah kamu nggak terima. Yang sarjana aja susah, apalagi ya. Jadi kalian yang ada di masa pramacari, masa apa tadi pramacari? Masa sekolah, masa belajar, masih dapat uang saku dari orang tua ya. Mak, gue jajan 20.000. Ya, 20.000 habis setiap hari. Nanti kerja, mak duit, kamu udah besar minta duit, kerja sana. Sedangkan iya, ilmu tidak punya bagaimana bekerja, gitu. Ya, kita kembali ke kakek-kakek ya, magic tadi ya. Sudah tahu penjelasannya? Sudah tahu? Ya, Diandra, silakan tanya suaranya. Jadi di masa lalunya kami itu, Oke. dia nggak belajar dengan benar. Oke. Selanjutnya. Akhirnya dia nggak mau kuliah. Ya, terus. Jadi pengangguran. Terus menunggu kebutuhannya orang tua. Terus. Habis itu pas jadi kakek-kakek dia merasa hidupnya kalau dia nggak mau belajar. Ya. Gauri, bisa menjelaskan itu tadi? Sudah bisa? Coba. Yang keras suaranya? Susah. Oh, males. Ya. Ya. Oke. Pas Oke. dia kerja cuma ngerasa Oke. dia panas. Bagus. Lalu pas dia sudah masuk apa? Pas dia sudah tua, dia masuk itu minta bantuan terus tuh ngelamar kerja, kalau yang nerima jadinya jadi pengemis. Bagus. Sedangkan kita harus menafkahi hidup, maka ini tidak bisa. Dan itu dia nggak makan. Menurutmu? Enggak. Saya kasih aja lapar nih. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalian pengen jadi yang mana? Rajin belajar. Serius? Serius? Mau dapat pekerjaan aja yang suka. Jadi yang suka? Tapi Ini kita kembali cari ke ini. pekerjaan itu susah banget. Ya udah, yang tadi yang sudah sarjana saja, sudah pegang ijazah, sudah training dan segala macam, susah cari kerjaan. Apalagi yang ya di situ terlihat jelas kalian pengen jadi yang mana? Yang banyak duitnya. Yang banyak duitnya, serius? Tadi kan ada cita-cita tuh. Oke, money. Tadi kan ada cita-cita tuh. Kalian disuruh memilih mau jadi apa? Atlet. Pemulung tidak langsung jadi pemulung ya. Pemulung tidak langsung lahir misalnya kan? Lahir bayi tadi. Mak, nanti aku besar jadi pemulung ya, Mak. Tahu-taunya dapat kerjaan. Mak, nanti aku besar jadi pengemis ya, Mak. Misalnya. Ada kayak gitu? Enggak ada kok. Mungkin ada tapi di luar sana. Dan iya, yang datang ke sekolah rajin-rajin belum tentu dapat kerja. Kok nggak tanya gitu sih cita-cita apa? Ya.
Ya itu tugas kalian. Sekarang Pak Putu nggak perlu tanya, kalian yang menjelaskan masing-masing cita-citanya sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya. Silakan. Ada yang mau berani maju duluan? Perkenalan lalu sampaikan. Saya pengen jadi pemulung yang hebat, paling hebat di dunia. Silakan maju. Tunjuk aja. Apa mau ditunjuk? Apa mau maju sendiri? Silakan. Apa kita Sabar, mulai kita dulu? pikir dulu Pak. Oke, silakan, ada waktu 1 menit. Coba kita tes yel dulu. SD PPSB 2? Juara. Oh, langsung banget. SD PPSB 2? Juara. Serius mau jadi juara kalau mau semangat? SD PPSB 2? Juara. Ya, udah ada yang masa aku nggak tahu cita-cita dari kelas 1 loh ditanyain. Aku. Ya silakan Mas Yun. Ya di sebelah berdiri ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama Kakak. Iya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gauri. Cita-cita saya mau menjadi atlet. Atlet apa yang spesifik? Atlet karate. Karate yang di mana? Tujuannya? Biar bisa menghadiri melawan penjahat. Apa Iya, kau? siap. Pertanyaannya siap nggak dipukulin? Enggak. Loh, jadi pendekar kalau siap dipukulin, siap latihan berat, pusat Ya, kebukaan. aku siap latihan berat, aku tidak Ya. siap dipukul. Nah, tanding itu mesti dipukul, nggak mungkin nggak dipukul. Iyalah Pak. Bah. Iya Pak, aku siap. Aku mau Yes. jadi atlet pemain kata. Atlet pemain kata, atlet yang siap bertanding, siap berlatih dengan Siap. semangat dalam waktu 5 tahun. Ya, silakan duduk selanjutnya. Ayo deh. Saya mau melawan Gauri bisa. Saya mau mengalahkan Gauri. Halo Pak, silakan. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Putri dan Samara. Hmm. Terus saya cita-citanya jadi atlet karate kumite. Oh, mengalahkan. Kumite bukan kata. Oh, kata sama kunci beda. Nah, oke. Yang kayak gimana tuh? Yang sangar, Yang ini apa yang beringas. Sekali tendang langsung jumping jet, oke? Ya, silakan selanjutnya. Duit apa Dendra? Siap, saya tidak punya cita-cita. Siap, saya tidak punya cita-cita. Atau siap, ke pelaut. Itu boleh. Saya Aku mau jadi bajak laut. Pak. cita-cita ke pelaut. Bajak laut. Ya, nggak tahu jadi kapal laut. Nanti kalian di di tempat dulu dibakar, baru jadikan kapal laut. Loh, cita-cita itu cita-cita. Pak, kenapa kapal kebakar? Kenapa mereka nggak siram pakai air pantai? Air laut, air pantai. Iya kan nggak ada apa aja. Oke, guys. Air pantai. Kita cerita kembali ke masa lalu ya. Cerita masa lalu nenek moyang seorang pelaut. Nenek. Ketika meriam, tahu meriam kan? Gitu kan? Menembakkan bola meriamnya, terus kena lambung kapal, sebelum terbakar pasti bocor duluan. Biasanya gitu. Kalau kapal sudah bocor, kalian nggak sempat memadamkan api, nggak sempat gini, nggak sempat. Udah keburu tenggelam. Loh, ini kapal begini, ini kapalnya, nih, ya kan? Ini kena meriam, bolong, lalu terbakar kan? Ini udah begini, nggak sempat untuk memadamkan api. Lalu ke berenang. Iya, sempatnya nggak mungkin kalian sempat begini nyerang-nyerang. Kasih kalian, bye, kasih gitu. Nggak bahaya. Minimal menyelamatkan diri terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, Menyelamatkan adik bayi. iya betul. Dan kita kembali lagi ke pengertian dan bagian-bagiannya. Fokus dulu ya. Kita cari pengertiannya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Hah? Ini sebentar. Bagus bukunya. Kita harus dulu, oke? Ayo, catat asrama. Catat artinya? Asrama artinya? Tahapan. Ya, bagian-bagiannya yang pertama. Pertama cari Pertama cari ngapain? sekolah. Terus yang kedua? Berasa. Yang kedua adalah berhasta. Masa Masa kerja. ya bekerja, berumah tangga. Jadi
Ketika tidak bekerja, bagaimana mau menghidupi keluarga? Bagaimana ketika bapak kalian tidak bekerja di rumah doang? Pakai tumbal. Pakai tumbal? Untuk pesugihan boleh. Bapaknya nggak punya, Pak, aku minta duit, mau belajar, mau jajan, nggak punya anak. Kamu sana kerja sendiri. Apa yang terjadi? Iya. Anaknya terlentang-lantung. Yang harusnya anaknya belajar, jadi tidak sempat untuk belajar. Ya. Belajar aja enggak. Gimana mau membina rumah tangga? Bagaimana mau merawat anak kan gitu. Kalau di Jepang merawat satu anak itu biayanya berapa? Yes, hampir benar. 1,4 M. Kalau tidak punya 1,4 M, tidak boleh. Atau punya anak, siap-siap anaknya menderita. Jadi sudah dipikirkan dari 0 sampai 25, dia harus sudah siap jalan, baru boleh punya. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Banyak anak, banyak beban. Selanjutnya, warna prasta, banyak rezeki yang harus dicari. Ya, warna prasta, masa pensiun. Kalau tidak pernah bekerja, tidak pernah pensiun. Baru kemarin Pak Yaya pensiun kan? Ya, menikmati hasil, menerima uang pensiun 1 M, jalan-jalan. Loh, KPC itu bisa 3 M kalau pensiun. Iya. Loh. Iya, kalau Pak Putu pensiun misalnya Pak Putu, kalian dapat 300, nggak sampai 3 M. Karena zaman sudah berubah, zaman sudah berbeda. Kalau pensiun, kalau Pak Putu berhenti dari, ya, kalau Pak Putu berhenti bekerja, ya, perhatikan dulu ya. Kalau Pak Putu berhenti bekerja, tidak akan pernah pensiun, tidak akan pernah menerima uang. Ya, selanjutnya biksuka atau sannyasi. Biksuka, pernah lihat biksu? Sang Buddha, botak, Ya, ada patungnya dia. bau ini, oren, pakai kain doang. Ya. Tidak boleh mengejek, tapi diibaratkan seperti Buddhis atau biku. Jadi kalian melepaskan diri dari kematian. Melepaskan diri dari duniawi ya. Contoh, tidak pernah punya anak, tidak punya mobil, tidak pernah punya ini, pasti kepikiran di masa tua itu kalian, coba aku dulu sekolah di PPS gitu ya, pasti aku udah jadi begini. Coba aku dulu serius ya sekolahnya, gak dikeluarkan sama Pak Syam. Coba aku dulu sekolahnya di Prima PPS gitu ya, pasti bagus, pasti begini tuh. Nah itu penyesalan setelah umur 80, tapi tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi jadi anak SD, kecuali film-film. Pak, katanya Apa? Gak apa-apa selanjutnya. Ya, jadi sannyasin itu seperti meninggalkan dunia botak, nggak pakai baju itu. Jadi pakai kain doang, meminta-minta sampai akhirnya meninggal. Punya anak lepaskan, punya cucu lepaskan, punya harta kekayaan, hotelnya kakek di Bali sana, hilang ya diserahkan sama penerusnya. Dia udah nggak mau. Ya. warisan Ya. semangatnya. Kalian dapat tugas karena kita ada proyek. Nanti kita buat poster ya. Nanti tulis di sini besar catur asrama dan bagian-bagiannya. Aku mau tulis catur asrama. Kalian memilih untuk jadi subhakarma kan ini? Ingat. Memilih subhakarma artinya mau bersusah payah, mau capek, mau dipukuli kalau mau jadi tentara. Ya, Diandra tadi sudah cita-cita belum? Belum. Ya, Diandra menjadi apa? Belum juga. Dia sama Diandra sama dia dulu. Pak, Diandra sama dia dulu, Pak. Belum ya, silakan. Belum siapkan. Pak, Diandra. Perkenalkan, kamu saya Diandra. Cita-cita saya Belum. menjadi serigala, menjadi polisi karena saya mau menerima penjara. Oke, sebelum jadi polisi apa persiapannya? Berlari. Terus larinya berapa? Mungkin Cuma dulu ya, nanti polisi, oke? 1 kilometer sana tuh bagus jadi apa aja. Kalau aku terus mau jadi 1 kilo ya.
polisi itu ada namanya keselamatan jasmani. Polisi dan tentara lari 12 menit, 8 putaran lapangan. Sit up-nya 50, push up-nya 50, ininya 11. Break stop. Ya, jadi Nggak punya banda. ya, punya teman. Nggak punya. Ya, latihan dari sekarang, latihan lari itu di town hall sana lari keliling lapangan. Kita mau jadi damkar. Damkar boleh. Kalian harus lawan dulu. Tes kemampuan kalian, ketahanan diri kalian, oke? Di sini ada nomor. Nomor 1 untuk brahmacari, nomor 2 untuk berhasta, nomor 3 untuk sanyasin, nomor 3 untuk wanaprastha dan nomor 4 untuk sanyasin. Silakan pilih. Jangan dibuka dulu ya. Satu aja ya. Ya. Dua aku ambil dulu. Ya. Silakan dibuka. Ada keputusan udah bulat. Keputusan udah bulat. Keputusan udah bulat. Gak usah bulat. Tadi kamu minta itu kak. Ayo satu. Tiga ya. Nomor 4 siapa? Aku. Nomor 3 nih, nomor 3. Nomor 3 siapa? Enggak. Nomor 3. Ya. Lo dapet yang kau suka. Empat. Nomor 4. Lo dapet yang kamu suka kok. Nomor 2 mana? Nomor dua nih. Aku satu. Oh iya. Nomor 1 ini. Lu kok ini yang tukaran. Oh my god. Kalian punya. Mana nomor 2 dan Rea nih? Mau ini apa itu? Pak, ganti Pak, ganti. Juga ini. Berada lagi menurut kita Aku bisa. kan yang Sama. apa ganti. Nih. Apa dulu? Tadi Iya ini. Pakai bola. Enggak boleh nih. Rea dan Rea ini. Pakai dulu. Ya, silakan diwarnai waktu kalian. Ya, 10 menit ya. Kan kalau kalian pengen subah karma. Pas videonya aku mau yang itu Pak. Ya, silakan. Dulu kasih belakang. Itu. Aku ini. Ya, Sanyo, Sanyo. Ya, kalian di angka 10 istirahat ya. Oke, 10. Angka 10 ya. Ini boleh dipakai juga ya. Boleh istirahat Pak yang Nanti angka 10 baru istirahat. Ya. Diwarnai dengan rapi dan baik sesuai dengan cita-cita kalian. Kalau kalian mau warnainya dengan sembrono, sembarangan, ya bisa jadi nanti hidup kalian juga sembarangan. Kalian harus buktikan kalau kalian itu bisa. Ini masa menuntut ilmu ya. Nanti digunting. Astaga. Duit, itu duit. Nomor 4 siapa tadi? Ini sama sini. Nanti digunting ya, ditempelkan. Duit, itu loh nomormu. Lihat, harus banget dipakai. Harus banget tapi dipakai. Ini juga harus banget. Ini yang licin banget. Kamu coba pakai. Bukan harus licin. Iya licin maksudnya. Coba pakai. Ini Pak nomornya. Ini aja. Nanti aku bikin muka kakeknya agak pucat ini. Ya, kenapa masih nomornya? Pak dia mau bikin muka kakeknya agak pucat. Emang Iya. kakeknya meninggal. Ini masa menuntut ilmu ya. Bisa. Aku dapat satu Pak. Yes, aku dapat. Aku yang mana dapat? Nomor 3. Nanti digunting. Pelan-pelan warnanya, buktikan kalau kalian warnanya rapi seperti hidup kalian. Kalau hidup kalian pengen berantakan, pengen jadi seperti kakek yang dikasihani sama orang, bayangkan kalian jadi kakek-kakek yang dikasihani sama orang. Tapi susah Pak, ini kecil Ya Pak. pelan-pelan. Kasian banget ya si nenek itu loh. Siapa yang namanya gitu? Wah, nanti boleh ditebelin Pak. Boleh silakan. Waktunya sampai di angka 7. Banyak-banyakin Pak. Waktunya terbatas ya sampai ke
Nanti habis itu presentasi kalian. Berdua. Ya, boleh berdua. Aku bisa menggauli. Kamu kan gitu. Emang nggak apa-apa kan Kak kalau nomornya jauh presentasinya. Kenapa? Nomornya jauh. Apa? Tujuan pembelajarannya ya kalian harus ngerti bahwa hari ini kalian mempelajari catur asrama. Pengertiannya tahu, bagian-bagiannya tahu. Setelah kalian mengetahui, bisa menentukan hidup. Semangat jadinya belajar, semangat jadinya ya merasakan. Tidak seperti biasa-biasa aja. Hidup yang biasa-biasa aja, kuliah biasa-biasa aja ya. Hidupnya biasa-biasa aja. Pak, ini kok licin banget dipakai. Iya. Cuma pakai ini. Itu agak ditekan ya. Ini punya sekolah kan? Iya. Pak, ada kata bat nggak? Minta kata bat Kak. Ini untuk diskur kan? Thank you Kak. Oh iya. Aku. Ini aja baru jadi pohonnya Pak. Ini pun belum pakai. Bisa nggak kalian di luar rata-rata mengeluarkan ya kan tadi kalian yang memilih saya memilih subah gitu senang bilang subah. Sekarang siap nggak kalian untuk subah kan gitu pertanyaannya. Semuanya pengen sukses tapi tidak semua pengen capek. Semua pengen jadi pendekar, semua pengen menjadi jagoan. Jagoan yang Iya, tapi tidak semua pengen menjadi ya pengen tidak semua pengen jadi aku pemulung. itu kenapa gak tadi kita aku terus? Kenapa? Kan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Senang dulu, baru menggembirakan. Kalian gembira nggak? Apa kalian, Pak Buku nih memberikan tugas berat banget, aku disuruh marah dalam waktu cepat. Ya dalam kehidupan juga begitu. Di dalam kehidupan, yang Kasih kita keluarnya Pak Putu kasih tugas tuh banyak. Terus ada yang enggak masalahnya. ya pada akhirnya Bermanfaat. catur asrama ini tidak dijelaskan di sekolah, lalu dapat nilai. Oh iya, aku pintar menjelaskan, dapat 100. Tugasku selesai rapi banget. Nah itu percuma. Tapi dalam kehidupan belajarnya nggak mau, melaksanakan tugas nggak mau, Udah. disuruh disiplin malas. Kayak Diandra pengen Kakak jadi ini enggak ada pencet warna. sebenarnya nggak ada. Ini coklat mana sih? Pensil warna ya? Coklat. Mau pensil warna kan? Jadi coklat enggak? Pinjam. Pensil warna kayaknya di sini ya. Nih ada mau kalian apa namanya? Coklat. Marker. Ya, Yang di belakang Pak. Tapi dia kata Pak. ya kecil. Kayak pensil warna gitu tapi marker. Buktikan kalau kalian memang subah karma. Kalian berbuat baik di kehidupan ini, maka di kehidupan yang akan datang akan menikmati kebaikan. Ya. Kalian berbuat tidak baik di kehidupan ini, maka di kehidupan yang akan datang kalian Tidak baik. ya tidak baik. Kalau berarti kita Nah, kalau kita berbuat tidak baik terus dihidupkan kembali, berarti itu jadi orang cacat dong. bisa jadi tangannya digunakan untuk menampar orang setiap hari, digunakan untuk mengejek, digunakan untuk mengukul dan lain sebagainya ya. Nanti lahir lagi gak punya tangan. Kan nggak perlu tangan kan? Kita pincin gunting. Iya, siapa? Dikasih tangan digunakan untuk Bermain. berbuat yang dharma atau asubah karma. Jadi lahiran berikutnya nggak dikasih tangan lagi. Kok masa ada video kan Pak, orang luar negeri mereka pengen itu mati, nggak mau hidup, Kamu hidup? Ya. sampai hidup gitu. Oke. Aku kasih bocoran. Karena Ya, karena ini ya penerbawa. Pak Putu ditugaskan untuk membuat. bagus banget. Nih, Pak Putu ditugaskan. Ini spoiler ya. Tidak boleh di sembarangan. Di coba. Ya, ini Pak Putu dapat tugas untuk membuat
karya 2026, DP 2026. Oh my god, bagusnya. Ini temanya ulah pati. Bagus, bagus. Ini bekerjanya kurang lebih 20 jam buat ini. Iya. Itu papa gambar sendiri. Iya, gambar sendiri, diedit sendiri, pakai pensil ini. Jadi harus serius, harus tunggu. Nah, temanya di sini adalah ulah pati. Lempar itu apa? Ya, jadi dalam ajaran Punarbawa atau samsara kelahiran kembali ada yang namanya mati biasa, ya, mati atau pati. Ada yang namanya salah pati. Salah pati itu kecelakaan. Tidak pengen meninggal tapi kenyataannya harus meninggal. Ditabrak orang, jatuh dari sumur, tenggelam dan sebagainya. Tidak waktunya mati tapi sudah mati. Yang ketiga ada namanya ulah pati. Ulah itu artinya dikejar atau dicari. Kematian yang dicari seperti bunuh diri. Ini lihat nih, ini ada rantai. Ini yang sudah Bapak jelaskan tanda depan. Karena ini si bocil dulu memilih mati, jadi tanda depannya marah. Saudara-saudara yang empatnya sudah menjaga dalam kandungan, sudah membiarkan dia lahir, sudah dirawat selama di kandungan, malah dia membunuh diri. Jadi saudara yang empatnya marah, gitu Bu ceritanya. Wow, gitu doang. Keren. Nah, ini ikan kalau memang kalian Kalau betul Pak. ya bagus sekali. Pak sama yang Sabar ya. belajar di sana. Itu dari sebelah. Nggak ada yang belajar, hanya yang namanya break otomatis. Dia otomatis kan? Bukan karena ini hari Jumat juga. Di sini kan orang belajar. Iya. Warna apa ya? Ayo Pak istirahat Pak. Oh, itu udah bel. Udah bilang ke 10. Kalian istirahat 25 menit lagi ya. Ini kalau kita belum selesai kita sudah lanjutkan lagi. Nanti terakhir kita sampai yang ke-12. 30 menit lagi. Yang ke-7 ya, masih 5 menit kalian cukup nggak? Misalnya ini belum selesai gimana Pak? Dilanjutin selesai istirahat. Ya, nanti lanjutkan di rumah kalau belum selesai. Kalian menggambar yang mungkin dengan rapi, selesai senang nggak apa-apa, nanti dikaitkan di situ. Sudah nih, sudah Cuma selesai. krayonnya bagus Pak, di rumahku nggak ada. Pak, aku kalau hadiahnya aku mau ambil krayon ini aja. Itu punya sekolah. Itu harganya berapa ya? Lucu. 80-an nggak? Ya kalau Gauri mau bersungguh-sungguh jadi seniman yang menurut Pak Putu gambarnya bersih banget, boleh lah aku kasih. Gimana? Tapi harusnya gambarnya bersih banget. Keren banget. Keren banget. Kayak gini lah, buat ini lah. Keren. Nah. Oh, sudah sampai. Ini spoiler ya, ini tidak akan kalian temukan kalau nggak muridnya Pak Putu, tidak akan menemukan yang seperti ini. Nanti Ogo 2026 Maret depan bajunya ini. Gitu. Iya. Itu baju Ogo ya. Ini spoiler namanya. Bukan cakalang. Iya, belum waktunya kalian tahu, tapi karena spesial untuk kalian semangat. Jadi Bajunya harus ukuran aku ya Pak. iya, nanti bisa ini gambarnya. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Gambarnya sekeren ini kok, bayangkan. 20 jam gambar itu capek guys. Terus yang waktu itu di baju kita Pak yang itu yang gendongan tuh berapa jam? Sangkal gondongan Iya. tahun lalu itu sebentar aja tuh. Berapa jam? Jadi sangkal gondongan itu sekitar 5 jam. Karena gambar mukanya sudah ada. Gambar mukanya sudah ada. Dari mana? Sangkal gondongan mukanya sudah ada. Dari mana Pak? Hah? Mukanya dari mana itu? Itu referensi dari ogoh-ogohnya kan? Oh. Ogoh-ogohnya kan ada mukanya tuh. Jadi ogoh-ogoh itu difoto, diedit lagi sedikit, ditambahkan tulisan-tulisan, jadilah 5 jam aja. Kalau ini buat dari awal. Jadi kalian diberikan proyek-proyek ya. Nah, semakin besar proyeknya, semakin sulit, bayarannya juga semakin Besar. besar. Emang Pak Putu dibayar berapa? Menurut dia berapa layaknya? 3 juta. Ush, 1 juta? 1
juta boleh ya? Berapa? Ya itulah hebatnya karya seni. Karya seni itu ya tidak ternilai harganya. Kalian bisa jual itu 5 juta, 10 juta tergantung yang beli. Pak, ini ada Ya, Pak, ada ya. pisang tapi pisangnya asam. Pak Putu pernah menjual lukisan yang ini nih. Ini, yang ini itu 2.500.000. Kalian nggak tahu? Itu gambar muka siapa? Itu orang yang mau Ini atau apa? bapaknya ini. Jadi bapaknya baru membuat lukisan tuh. Ini sudah tua bapaknya. Tapi ini lukisannya masih muda banget. Ini bule yang besar, ini bule. Ini Bule, ini- itu bule anaknya. Iya. Itu minta di mana pada gambar? Apa? Dia pas di mana tuh dia minta Dia gambar? pesan. Itu kan seniman boleh kalau ini. Berarti Pak Putu ngomong sama dia pakai bahasa Inggris. Of course. Bahasa Inggris ya. Sesuai di kampung-kampung sana. Tidak ada grammarnya. Ini 700.000. Kok murah sekali? Pramuka. Ini 2 juta, ini 2 juta, 2 juta. Ah, gaul. Ini 100.000. Kok murah Kak? Iya kan promosi. Ini Bu Susi nih. Saya dulu kesini. Berosi. Bu Susi. Abu Susi. Nah, ini terakhir. Nanti masih update, belum update lagi. Apa buktinya kalau kalian seorang seniman? Kan gitu pertanyaannya. Apa buktinya kalau kalian seorang seniman? Aku nggak suka menggambar. Nggak suka menggambar? Enggak. Apa buktinya kalau kalian seorang karateka? Pernah Iya, ada hasilnya. Pernah menang medali, pernah menang jadi pelatih. itu belum kembali. Jadi aku udah di apa? Ada SM. Ya udah di apa? Masuk. Udah iya cuma bilang. Aku ada medali, tapi medali yang karate kids sama. Nah, ya. Yang silver, tapi kita dapetnya silver kamu. Ya, Aku juara 2. Sama. nah, itu adalah bukti kalau kalian sebagai seorang pendekar. Kami patriot. Nah, Kami patriot. ya bukti sebagai seorang seniman adalah berkarya, membuat karya. Ini loh karyanya dan memang bagus gitu loh. Ada orang yang suka main piano. Nah, apapun pilihannya tidak masalah. Apapun pilihannya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bermain-main tidak tekun. Wow. Ada yang ikut karate sampai 5 tahun tapi nggak pernah tanding, nggak pernah ini, nggak pernah. Kalau misalnya dia memang misalnya dia tujuannya untuk cuma ikut biar bisa bela diri bukan untuk bisa tanding ikut-ikutan apa sih mana ada cuma untuk bela untuk jaga-jaga aja. Jadi sekarang gini, kalian main film, ya kan? Kalian cuma jadi figuran. Berapa bayarannya figuran? 200 Ya, kalau pemeran utama bayarannya berapa? 1 juta Lebih mahal. 2 miliar. Ya. Jadi ketika kalian main film, di filmnya sendiri jadi bintang tamu, bayarannya mahal. Jadi bintang film bayarannya mahal. Kalau kalian di film sendiri jadi figuran, jadi orang biasa-biasa aja nggak apa-apa. Kan ada 7 miliar manusia di dunia kan? Masa 8 Kak? Ya, sekarang udah 8 miliar, jadi masih 7 miliar sekian kan? Ya, 7 miliar lah enggak. Nah Tapi itu tadi emas berenang. yang 6 miliarnya biasa-biasa aja. Yang 6 miliar biasa-biasa aja. Yang 1 miliar itu hanya beberapa persennya yang miliarder. Apa kau udah? Dan miliarder itu yang biasa-biasa aja, ya Cuma kan? ikut-ikut doang aku berenang di kolam. Ada namanya anak bawang, tahu anak bawang? Tahu. Apa anak bawang? Ada yang main Iya. ada bawang. Dia ikut tapi tidak beneran ikut kan gitu. Iya. Diajak tapi hanya ikut-ikut aja, tapi Iya. tidak ikut bermain kan gitu. Itu namanya anak bawang. Kayak cuma untuk selamatin orang-orang doang. Iya, mengajak gitu loh. Anak bawang itu diajak supaya dia tidak menangis kalau dia main. Tapi kalau dia main dia belum paham permainannya. Itu namanya anak bawang. Gak apa-apa kalau dia mau jadi anak bawang, hanya ikut-ikutan doang, hanya di sekolah ya daripada sekolah. Tapi juara satunya kan cuma 1. Guru itu nggak akan ingat nama kalian kecuali yang paling nakal, yang paling pintar, paling bodoh, paling nakal, paling pintar itu aja yang diingat. Kalau tuh ada cuma muridnya cuma 3 doang.
satunya benar-benar kan punya ranking 1 dari 3 murid. Tuh, aku ranking 3 kan? Terus misalnya bilang, pokoknya kamu harus dapat 3 besar dulu baru Itu soalnya 3 siswa kan? Ya bagus, berarti itu namanya rezeki atau keberuntungan dalam hidup itu ada. Tapi keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Kalian tidak tiba-tiba bisa sekolah di IB. Kalau orang tuanya tidak bekerja dengan baik. Kalau orang tuanya tidak bekerja dengan baik, kira-kira bisa nggak kalian dalam IB? enggak Ya, IB ini kan termasuk sekolah ya. elit. Ya, bisa dibilang karyawan yang masuk, pejabat yang masuk. Jadi kalian beruntung bisa masuk ke sini. Iya, mamanya kayaknya Biasanya Pak. ya. Apa mau pilih? Dia orang kaya. Pokoknya yang bagus tuh cuma pokoknya doang. Ya. Ketika mamanya kaya, apa yang terjadi dengan anaknya? Mana gunting anaknya juga kaya. Tuh, Gunting enggak ada sih. Tuh, ini lagi satu gunting nggak? dia pernah punya depan lah. Catur asrama terdiri dari catur dan asrama. Catur artinya 4, asrama artinya 4 tahapan. Oh, dari 0 hingga 100 itu dari lahir sampai meninggal, ya kan? Pak, kenapa guru ada latihan apa emang Pak? Ya, jadi guru itu dituntut untuk update. Update Ya, semua. ada yang disebut dengan PPG. Terus kenapa Pak Putu enggak? Ya, ini Pak Putu lagi PPG latihan sama kalian ya. Oh iya, latihan Yes. kayak gini. Iya, Pak Putu kan bilang. Nanti videonya diupload untuk tes bagaimana Pak Putu mengajar. Apakah Pak Putu mengajar dengan baik? Apakah kalian senang belajar dengan Pak Putu? Kan gitu. Lumayan. Nanti tim juri akan menilai videonya ini. Diedit dulu. Jadi videonya nanti diedit, dinilai. Apakah Pak Putu Pak, menilai? buat ulang Pak. Satu ulang videonya Pak buat ulang. Nah, selesaikan. Ini itu lumayan. Masih merekam. Pak Putu udah bilang duluan dari ketahuan. Loh, Dia bilang, "Pak, matiin dulu videonya Pak, matiin. Udah ketahuan." jadi pembelajaran itu disetting sedemikian rupa supaya kalian bisa memahami materi. Kelas 5 sudah ya. Ulang. Kelas 5 sudah diajari buang labung dan buang alif. Misalnya dia nilainya jelek, nanti keluar dari sekolah. Makanya Nanti video pembelajarannya jelek misalnya. tidak lulus, ulangi lagi. Kalau misalnya nggak lulus terus, Tidak lulus terus. Ya tidak pernah sertifikat, tidak pernah jadi guru profesional. oh nggak dikeluarin. Dia kira dikeluarin. Astaga. Bisa jadi satu-satu aku dikeluarin kan gitu. Pak izin masuk ya. Silakan. Jadi kalian sebagai murid bisa menilai apa guru ini begini, guru ini begini. Tuh. Kalau Pak Putu mengajarnya selalu santai, selalu ya tidak pernah ya. Tapi tugasnya Pak. Iya, namanya kalian tidak masuk ada kegiatan seperti ini. Kalau libur 2 hari kan materinya numpuk. Kalau nggak dikasih tugas, ya ketinggalan dong materinya. Ketinggalan materi nanti nilainya nggak dapat. Dengan tugas lah kalian bisa memahami. Tugasnya selesai di rumah, materinya bisa lanjut minggu depan. Pak, kenapa kita sekolah selalu ada ulangan Pak? Yes. Ulangan itu tolak ukur. Beneran nggak si gaul ini belajar? Ada loh yang belajar. Kayak tadi dia bilang cuma ikut-ikutan doang. Dia belajar, ikut belajar. Tapi ditanya hal-hal. Ada yang gitu. Tahu hal-hal itu apa? Tahu? Ya. Ah, Apa? saya belum paham Pak. Ada yang gitu. Memang kemampuan otaknya terbatas. Kurang-kurang. Ya. Ada yang diajari sekali langsung Bisa. ting langsung. Imagine langsung bisa. Ada yang 5 kali diajari baru bisa. Nah itu. Pak, Ada ulangan. kenapa kalau kita mentata itu nggak pakai tutup mata? Kenapa kita bisa langsung meninggal? Jadi apa itu mentata dulu kan? Kan mentata. Mentata itu Potong gini bagus.
mengetahui salah satu upacara sebelum melaksanakan gerahasta. Syarat untuk melaksanakan gerahasta atau perkawinan sudah dipotong giginya, dipandes, tertata. Itu namanya mitos di dalam ya. Itu adalah upacara sakral. Yang dibuka adalah mata hatinya, simbolnya. Kalau mata hatinya tertutup, apa yang terjadi? Asuba. Orang yang hidup, badannya hidup tapi nggak punya pengetahuan sama dengan mati. Iya, sama dengan mati. Itu filosofi namanya. Kalian di dunia ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, ya sama dengan mati. Ada yang disebut dengan moksa, tidak pernah mati. Seperti abadi. iya, abadi. Aristoteles namanya selalu disebut. Plato, Mahatma Gandhi, manusia biasa itu abadi, tidak pernah mati dia. Selalu hidup di dalam setiap ilmu pengetahuan. 1000 tahun lagi orang masih belajar Mahabharata selalu ingat dengan Maharsi biasa. Yang diingat adalah pengetahuannya. Diandra misalnya jadi polisi yang terbaik, bisa mencetakkan ilmu, menangkap maling, ya hebat. Diandra akan ingat ini adalah ilmunya Diandra. Sampai seterusnya polisi yang akan jadi polisi lagi, akan jadi polisi lagi. Berarti jadi pahlawan dong. Yes, seperti Soekarno namanya diabadikan. Selama Indonesia masih ada, itulah yang disebut dengan pahlawan. Namanya abadi. Tapi kalau kalian meninggal, nggak ada yang ingat sama kalian. Kalau itu misalnya meninggal, oh ini karyanya masih hidup karyanya. Sampai nenek cucu ini karyanya kok gitu nih. Oh ini lukisan kok gitu. Iya, sampai seterusnya akan tahu. Oh ini akan hidup selalu karyanya. Oh ini novelnya si ini kan gitu. Raditya. Jadi oh ini akan selalu hidup. Itu yang disebut dengan. Tapi kalau kalian kalau kalian menikah berhasta menutup mata, anaknya minta duit, kalian menutup mata, ya kan? Anaknya minta uang samu bayar sekolah, kalian menutup mata, apa yang terjadi? Ya mati. Paham ya? Itu filosofi. Itu dalam Berarti artinya nggak apa-apa dong menutup mata kalau itu. iya, simbolnya tutup mata. Kenapa harus pulang dulu? Kan nggak apa-apa nggak ada pulang dulu. Potong, ya. Potong gigi itu simbol. Potong gigi itu simbol bahwa kalian mengendalikan diri. Jadi terimalah. Mau artinya bingung. Orang bingung itu nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kerja apa karena nggak punya pengetahuan. Kalau kalian punya pengetahuan, tidak akan bingung. Kalau kalian punya air semut kayak yang dipakai tubuh. Kalau kalian punya pengetahuan, nggak akan bingung. Oh, saya harus ke sana, saya harus mengerjakan ini. Ini warnanya yang bagus adalah begini. Iya. Tendangan yang baik adalah begini. Menjadi polisi yang baik, nah kembali lewat sini kan gitu. Tidak bingung. Mabuk. Mabuk itu tidak sadar. Tiba-tiba sudah menusuk orang. Tiba-tiba sudah nilainya 30. Nggak sengaja. Kalian nggak tahu, tapi kalian ditangkap. Nggak sadar. Hidup nggak sadar. Kalian masa tiba-tiba lahir langsung jadi kakek-kakek masih miskin? Katanya kalau kita mentata itu nggak boleh potong itu, potong gigi bawah. Betul. Tapi itu katanya ini Ada beberapa gigi yang memang misalnya giginya gingsul atau muncul ke atas, dia menggigit itu nggak rata, diratakan lah, bawahnya diratakan, atasnya diratakan. Rata itu supaya kalian ngerti setiap makan, oh tidak boleh makan terlalu banyak. Setiap kalian ngomong ngerti kalau oh tidak boleh melukai hati orang lain, tidak boleh melukai orang tua, melukai hati istri suami. Itu artinya potong itu artinya pengendalian diri. Tapi kenapa katanya nggak boleh potong gigi bawah? Iya, di bawah kan sudah lurus, sudah rata. Pada dasarnya sudah rata. Tapi ada yang tidak rata memang, bawaan lahir. Pernah ngeliat di orang giginya gingsul? Tahu? Gingsul semua. Pakai behel kan? Ya, dipakai kan behel supaya ya kembali rata. Agama Hindu itu agama pertama. Bukan agama tertua. Iya, tertua. Iya, menurut sejarawan, betul, menurut sejarawan
the first religion in the world. Agama pertama yang diakui sebagai agama. Ya kan masing-masing membawa, masing-masing punya sejarah masing-masing. Tapi masih ada TikTok yang bilang Islam itu adalah pertama. Ya kan sumbernya dari mana? Tergantung sumbernya. Jadi kita nggak boleh, Pak Putu ini nggak boleh ngomong. Misalnya manusia itu dari Manu, kan begitu Pak Putu ngomong. Terus kalian bertanya, apa buktinya Pak? Kan gitu kalian kan? Kalian nggak percaya kan? Ya buktinya buka Sarat Samusaya, buka Manawadharma Sastra, di situ tertulis. Zaman ini manunya adalah ini, itu jelas. Itu membuktikan bahwa omongannya Pak Putu benar. Ada buktinya. Sekarang, apa buktinya? Hindu adalah agama tertua, kan gitu pertanyaannya. Kalau Pak Putu nggak percaya, ilmuwan itu harus membuktikan. Bagaimana caranya membuktikan? Peneliti agama Hindu. Yes. Jadi ditelitilah agama Hindu sana. Oh, ada jejak-jejak Mohenjo-daro namanya, Harappa namanya. Di situ sudah ada percampuran bangsa Arya dan Dravida. Sudah ada namanya Ibu Sindu. Memuja Ibu Sindu. Memuja hewan-hewan yang berguna bagi mereka. Nanti kalian nonton film Mohenjo-daro itu kasih. Ini kalian nonton film Mohenjo-daro. Pak, katanya Ya, selesaikan dulu. Mau ditempel presentasi, kalian menggunakan waktu sangat banyak. Itu rapi memang harus 30 jam. Gak apa-apa, udah. Sekarang duduk dan tempel. Kita presentasi ya. Sudah tempelkan aja. Inilah hasil kalian. Nah. itu sama dia. Ya. Titik aja. Kalian tulis nih, catur asrama dibagi 4 ya. Tulis nih, catur asrama. Ya. Sini ya. Kelihatan di kamera dulu nih. Sini. Catur asrama ya. Ya, ditempel sesuai urutannya. Cara mencari di mana, Grahasta di mana. Yo. Ya, tulis catur asrama. Mana punya aku kecil kan? Nah, sabar ya. Itulah kehidupan. Pertanyaannya kalau berhasil melewati ujian, sukses. Kalau tidak berhasil ya, mohon maaf, Anda gagal. Anda gagal. Kayak aku tuh misalnya, tidak bisa mengajar kalian dengan baik. Jurinya, penilainya mengatakan, oh ini guru nggak bagus banget ini. Jelek cara ngajarnya, muridnya nggak paham-paham kan gitu. Ya berarti gagal. Tapi ketika nanti di akhir kalian paham, oh yang diajarin Pak Putu tadi ini loh. Paham nggak kalian yang bisa? Kan gitu. Dibuktikan dengan kalian nanti presentasi. Oh loh, buktinya bahwa kalian paham. Jadi tidak mudah mempercayai kayak dia tadi. Misalnya ada yang mengatakan Islam adalah agama apa tadi? Tertua, misalnya kan? Pertama. Ya. Ketua. Pertama tadi kamu bilang. Agama tertua. Ya. Silahkan ditanyakan sumbernya dari mana. Kan gitu. Itu sumbernya sumber sejarah atau sumber Botak. ya bote-bote. Nah, itu masalahnya. Kalian tidak boleh sembarangan percaya. Dia bilang gini, Hmm. apa dia apa dia? Ya. Makanya Misalnya, itu misalnya kasih tahu. Aku ini adalah manusia pertama. Aku ini adalah manusia pertama. Aku ada dua. Aku kasih kamu. Mana? Kalian percaya nggak kalau Pak Putu ini manusia pertama? Tidak. Ada maksud kamu itu tadi. Kamu bisa selama ya. Kalian kan perlu menanyakan, benar nggak? Mana buktinya? Kan gitu, Pak Putu mana buktinya? Kalau Pak Putu ini manusia pertama, mana buktinya kalau Pak Putu ini manusia pertama? Itu loh. Jadi ada bukti yang menjelaskan itu dan buktinya itu bisa diterima oleh sejarah, bisa dibuktikan. Contoh,
di abad keempat ada prasasti Yupa. Tapi aku cuma Ya kalian belum belajar. Kelas 6 baru belajar kalau nanti. Sejarah agama Hindu di Indonesia. Yupa itu menjelaskan bahwa Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Itu sejarah, catatannya jelas. Itu bukti nyata yang otentik, bisa dipercaya. Itu loh. Jadilah sejarah agama Hindu masuk ke Indonesia, terutama ke daerah kita, Kutai, gitu loh, di Kalimantan. Dengan ditemukannya Yupa. Kalian nggak ikut pemurakaman ya? Dulu anak SMP pemurakaman. Jadi mereka langsung lihat, oh ini ya yang namanya Yupa. Walaupun hanya replikanya, tapi mereka bisa tahu, oh ini yang pemurakaman. Oh di sini dulu. Yang disebut dengan mana patung sejarah. Dulu. Ini yang disebut dengan sejarah. Ada lagi kerajaan Tarumanegara, Sungai Citarum. Ada prasastinya. Nantilah kita belajar itu di kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sulit kan? Jadi sebuah karma sulit kan? Sulit kan untuk sukses? Jangan malas kan? Sulit kan untuk jadi orang sukses kan? Sangat sulit. Kalian kira jadi sukses itu gampang? Kalian kira jadi sukses itu dengan Oh, tidak semudah itu. tidak semudah itu berbusuk. Kasihan kan busuk pergi situ. Harus gambar background, gimana gambar langit, gimana gambar Coba dengar dulu. gimana menggambar manusia yang ekspresinya bagus. Cepat pasterat, aku lapar ini. Gimana sih ini gurunya ini? Sabar ya. Sabar. Selesaikan. Tuh. Habis itu tempel, itu digunting. Sudah selama. Nah, ya, tempel sudah deh. Ya. Itulah hasilnya ya. Itu kita kasih. Tidak susah ditempel. Ya. Yang ini. Iya, ya. Itu digunting dulu. Oh, gunting. Gunting, baru kita gunting. Jadi nempelnya begini. Yang diwarnai ini loh. Nempelnya begini. Yang diwarnai begini di sini, yang ditempel di bawah. Jadi nanti bisa dibuka. Gitu loh. Misalnya Brahmacari di sini, gambarnya di sini kan? Ini yang kita warnain. Ini gambarnya. Terus di sini ini gambar yang digunting di sini. Jadi bisa dibuka-buka begini. Ayo, tempel sudah, gunting. Presentasi kita ya. Gunting dong. Menjadi ya, Gunting itu nah. menjadi Lihatlah. ya, Belum. menjadi sebuah karma. Ya. Nilainya ya, menjadi sebuah karma sangat sulit. Tidak semudah yang dibayangkan Termusuk. Bri, mana ini, Bri? Mana bukan ini. Biar cepat ya yang penting. Mana? Kasih deh. Ya, sudah ngeri. Ya, kita bisa melakukan ini. Loh. Bu. Pak. Pak. Kok ini gambarnya Iya, kamu manggil aku ya. Ibu di sini. Pak. Jadi kalian kangen sama Putri Masih Sri. sama. Mana? Ya nggak apa-apa. Bu Nina loh masih dibagi. Satu lagi belum di print. Ya. Nah, Terus nah. jadi Usugi. kan Aku nilainya nggak tuh. hari ini mempelajari Kamu? catur asrama dan bagian-bagiannya. Kamu nilainya kasih. Aku belum bisa tunjuk. Seperti Bu Trisna, seperti Bu Trisna bekerja. Setelah bekerja, menikmati hasilnya. Nanti bekerja lagi. Ya bisa kan nanti bekerja di sini kan, nanti bekerja di tempat lain lagi.
September ya, Gerahasta, Itu kan kan. Sanyasin. Asrama terus kan nomornya juga Pak. Nomornya. Ya, Nomornya. iya. 1 Brahmacari, 2 Gerahasta, 3 Wanapasta, 4 Nomornya banyak sekali Pak. Sanyasin. Hah? Nomornya banyak sekali. Brahmacari kan? Iya, nih. Ini tulisan gue. Sudah ya. Jatuh semua. Ayo bagus. Namun juga secara rohani. Satu asrama memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama Brahmacari asrama, Gerahasta asrama, Wanapasta asrama, dan Sannyasin atau Bhiksuka asrama. A. Gerahasta asrama, Wanapasta asrama, dan Sannyasin. Nah, anak sini mau bantu, udah. Pak tolong Pak, tiba-tiba kepala pusing karena kenapa? Gue. Benar Pak, aku lapar Pak. Iya, sabar nanti. Ada sesuatu dari kita. Kamu ulang videonya ini tidak bagus. Loh, nggak ada yang inilah. Kenyataannya begitu. Nggak ada yang diulang-ulang lagi. Hanya waktunya bisa diputar. Kalau diulang sampai jam 12 nanti kan? Kenapa? Pak ya kan ya? Nggak ada, sudah. Yang penting kita makan aja. Iya, nanti kalau kita semua kan. Pak. Mana kalau bayinya mana? Ini baru mana? Bayi mana tuh? Aku bukan bayi. Terus? Ini punya. Ini punya. Ya, kalau mau cari kan? Mana gambarnya sini? Iya. Mana gambarnya sudah? Aku yang udah mencari. Aku nomor 1. Aku dapat nomor 1. Berapa tulis ini dia? Orang mau cari terus? Itu. Gerahasta. Gerahasta. Gerahasta sih. Mau tulis? Ini. Sannyasin. Gerahasta ya. Sannyasin. Gerahasta. Aku mau tulis ya. Lalu kata tulis. Pak tadi. Ini. Ini nggak di bawah goreng. Sudah kamera Ya, silakan. Sabar ya. Ini apa? Hmm? Gerahasta. Bukan, ini Sannyasin. Ya. Oh iya deh. Ini Gerahasta. Gerahasta. Iya. Ini Gerahasta. Iya. Kalau mereka Enggak lah, ini loh. hah. Oh. Iya, itu suami istri ini. Kalian nggak mau menikah ya sudah, apa? Nggak usah belajar tata asrama. Ada namanya Sukla Brahmacari. Tidak menikah seumur hidup. Katanya Kak Ayu nggak mau nikah. Hmm? Katanya Kak Ayu nggak mau. Kenapa? Oh iya, itu pilihan. Ada yang sekarang terkenal itu child free. Child free itu artinya bebas anak, tidak mau memiliki anak. Contohnya cinta lawan. Berarti kalau dia nggak mau punya anak, siapa yang punya keturunan? Ya, itu pilihan. Mereka tidak mau punya anak dengan berbagai alasan. Sukla Brahmacari, biarin aja. Sukla Brahmacari, tidak menikah. Ya sudah, ayo tembak sudah sana. Ya, kamu nggak selesai. Ayo Dendra, tembak sudah nyaman. Ayo tembak sudah. Aduh, kenalan terus sama aku. Apa kucing? Mana nih? Coba ini. Di kelas agama ini kenapa nggak dikasih kucing? Kucingnya bisa naik di sana. Kan kucingnya bisa naik.
itu anu Wana Prasta. Hah? Ini Sanyasin. Ini Sanyasin. Ini Sanyasin. Ini Sanyasin. Itu pakai itu aja. Warna Prasta. Iya. Ini warna. Satunya belum di print satunya. Nah. Apa? Iya, tadi kalau nggak sarapan. Aku cuma makan kue lava satu doang. Iya, Kecil. Sarapan nasi. Lalapan apa? Aku udah makan lava cuma. Terus mana? Aku terserah aja sama anak-anak. Hari ini Habis kita ini kita- akan akhiri pelajaran. Nanti habis ini kita ketemu lagi. Yeay. Mau nggak? Mau. Nggak mau. Mau. Hadiahnya apa, Pak? Bapak kasih. Ya adanya makan kalau mau. Pak, hadiahnya dia aja. Mama, aku hadiah nggak boleh. Sana ambilkan lemnya satu dulu. Diam, ini namanya kita lagi belajar. Ini apa tadi? Udah. Berpuri, Pak. Iya. Ada satu murid yang sudah berwarna. Jadi senang. Semuanya harus dia mulu, Pak. Nah, mana? Ini apa tadi Dendra? Aku mau tulis juga. Orang mencari nih. Bermencari ya, bermencari. Ya, sudah nih. Udah kayak gitu ya. Awas. Oh my god, kucingnya lucu, dia ada kalung. Nah, sudah. Ini apa, Dwi? Ini apa? Ini apa? Dia dapat warna kucingnya Dwi. Dwi. Itu Dwi lihat kucingnya Dwi. Warna pasta, udah. Dia warna pasta. Warna pasta, tentang warna pasta. Dipelajari materinya. Aku nomor 1, Pak. Ya, sini. Pak, kucingnya warna. Iya, iya. Kucingnya. Astaga, kucingnya dia peluk. Ini Ahirsa. ini Sanyasin. Ya, satu lagi mana? Karenanya punya yang mana? Pak, bawah. Ada di bawah. Pak, tolong Pak. Di bawah ini. Di bawah gambar, di bawah gambar kayaknya. Awas dulu. Tuh nah, masa tua-tuanya lipstick. Loh, bukannya grass di sini ya? Iya, ini Sanyasin. Loh, salah. Bagus yang tempel. Loh, Ini di sini nih. Enggak, ini. Oh iya, salah. sabar dulu, aku tulis dulu. Sanyasin di sini. Bener, Yang apa? punya dedek di sini. Iya, iya. Pakai nenek-nenek. Dan aku tempel aja ini. Udah, sini. Oh my god, baterainya sudah mau habis. Ya. Tempel sudah ya. Ayo, Ayo deh, sudah. dosan. Ayo kita presentasi Belum. sampai di yang ketiga ya. Oke. Sebelum kita presentasi lagi, Len. Ya. Pak, tidak cukup ruang. Nah, Pak, tidak cukup ruang. ya. nggak apa-apa. Oh my god, rusak nih HP Bapak. Nah, ayo kita presentasi dulu. Perkenalkan,